Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an zikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, sama-sama kita memuji Allah karena dengan takdir dan iradah Allah lah kita berada di tempat yang mulia ini. Dengan taufik dan hidayahnya lah kita selalu istiqamah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Berikutnya takzim, takrim, kemuliaan saya dan kita bersama pada Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRK, dan Pak Kapolres dan Dim, juga yang kita muliakan kepada seluruh para alim ulama yang berhadir di depan kita, bersama kita pada hari ini. Istimewa sekali kepada seluruh jamaah pencinta ibadah, pencinta ilmu, yang pada hari ini kita berkumpul. Dan saya diundang, dipanggil tadi untuk memberi sedikit tausiah dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang singkat ini, saya ingin bicarakan sesuatu yang saya rasa penting untuk kita bicarakan. Pertama, di saat kita berbicara tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung kita terbayang kepada sosok manusia tetapi luar biasa, yang telah dipersiapkan oleh Allah sebagai Nabi akhir zaman. Kalau kita berbicara tentang sejarah beliau, biografi dan latar belakang beliau, mungkin tidak cocok dalam waktu yang singkat. Kita hanya ingin berbicara tentang inti dari perjuangan beliau. Pertama, sebuah perjuangan beliau yang paling inti, yaitu melanjutkan wahyu dari Allah lewat Rasulullah. Artinya Rasulullah mengkomunikasikan wahyu dari Allah kepada umat manusia dalam bentuk sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Dan ini menjadi saksi yang tidak pernah hilang dan tidak bisa ditukar, diputar balik. Dan itu adalah sebuah mukjizat Rasulullah. Di saat kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah, ya mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran yang pertama, bahwa keberhasilan perjuangan Rasulullah yang paling utama adalah lewat komunikasi. Karena mukjizat dari fasahahnya Al-Quran tidak bisa tertandingi. Fasahah dan balaghah Al-Quran tidak tertandingi. Itu yang membuat yang lain semuanya tunduk terhadap kebenaran isi Al-Quran. Maka dalam Islam, di saat kita mentafsirkan, menterjemahkan akhlak, salah satu akhlak yang paling diutamakan adalah yang berkaitan dengan komunikasi. Kepiawaian Rasulullah sendiri dan kefasihan dan balaghahnya membuat sukses dakwah.
Sehingga dalam Islam, para ulama mengumpulkan 20 etika komunikasi yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan diarahkan oleh Rasulullah. Dan ini adalah salah satu keberhasilan misi Islam. Gagal komunikasi, gagal misi. Sukses komunikasi, insya Allah akan sukses. Maka dalam hal itu, inilah yang kadang-kadang terlupakan oleh umat Islam. Kita melihat kebanyakan cara berkomunikasi kita melupakan etika komunikasi. Sebuah komunikasi bukan tersampaikan kebaikan, tetapi menghasilkan sebuah dendam dan kebencian, itu gagal. Atau tidak tersampaikan tujuan daripada yang berbicara. Maka, kalau kita belajar dari etika komunikasi itu, tidak daripada isi sebuah pembicaraan, juga intonasi dan redaksinya, dan semua hal itu banyak yang dibicarakan. Maka ini menjadi ilmu fardu'in sebenarnya. Maka Rasulullah mengatakan, aksaru ahlin nar min hasaidi alsinatihim. Kebanyakan penghuni neraka hasil daripada lidah mereka. Artinya mana? Dari komunikasi yang salah. Dan mendominasi isi neraka. Kenapa? Karena dosa dengan lidah itu yang paling gampang dilakukan. Di saat kita benci, mempraktekkan kebencian yang paling gampang pertama adalah dengan komunikasi. Di saat kita dendam, yang paling gampang mengekspresikan rasa dendam itu adalah dengan komunikasi. Pokoknya banyak dosa-dosa. Maka belajar komunikasi ini adalah menjadi fardu'in dalam Islam. Sehingga Al-Ghazali mengumpulkan etika adab lisan itu menjadi 20. Saya tidak maksud mengajari itu hari ini. Paling-paling ingin kasih tahu kepada yang belum tahu bahwa kita masih banyak belum tahu. Harus belajar yang belum tahu itu. Tidak mungkin diajarkan di sini dari 20 judul etika berbicara, supaya jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang mendominasi ahli neraka. Sehingga Abu Bakar dalam menjaga lidahnya sampai memasukkan batu dalam mulutnya. Cuma batai pertama labah ke supaya baik gampang berbicara, takut salah ngomong. Maka kepada yang enggak pandai ngomong, Rasulullah memberi rumusan. Falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Kalau mau berbicara, harus banyak pengetahuan tentang kebaikan-kebaikan yang ingin kita utarakan. Kalau malas belajar tentang kebaikan, jangan rajin ngomong. Minta ilmu pegah abah na piu-piu. Akhirnya wati habis pangkai yang get-get payah pegang bro-bro. Ada habis pangkai yang nyonyo payah pegang kan. Maka Rasulullah mengajarkan, katakan yang baik. Yang baik itu apa? Apa yang kamu tahu tentang yang baik? Kalau sudah tidak tahu yang baik-baik, maka falyasmu, maka diam saja. Itu lebih baik. Maka jadi pendiam diam yang baik jauh lebih baik daripada berbicara yang baik. Maka orang mengatakan, pendengar yang budiman lebih baik daripada pembicara yang budiman. orang mendengar itu jauh lebih baik daripada yang ngomong, nggak ada resiko. Apalagi sekarang takut resikonya salah ngomong, resiko. Jangankan di akhirat, di dunia dapat resiko. kena undang-undang ITE. Entah apa-apa. Maka itu yang pertama. Maka diajarkan umat Islam wajib belajar tentang ilmu komunikasi, etika komunikasi itu, supaya itu dakwah tersampaikan. Yang kedua, keberhasilan Rasulullah itu nampak akhlaknya lewat komunikasi, yang kedua lewat perilaku.
punya sikap dan perilaku. Karena isi dari Islam, isi dari ilmu yang ada pada Rasulullah yang diterima lewat pangkat nubuah, itu sulit dipahami oleh yang lain. Karena sumber ilmu itu, manusia mendapatkan ilmu ada lewat ta'allum, belajar. Ada lewat ilham, langsung. Ada lewat nubuah. Jalur mendapatkan ilmu nubuah ini tidak ada yang bisa menandingi. Tidak ada kemampuan menandingi. Maka sebuah kebenaran sulit diterima karena sulit dipahami. Karena bak pemufum urangnya kan buat mangat nanggu. Maka aku pegah le ukama, mangat tacok anak lumur tapasol anak batek, ngen tak pemufum urang. Tacok anak lumur tapasol anak bateknya lebih mangat ketimbang tak pemufum urang. Lalu aku pegah kamu fum, tapi ada dapat salah mufum ada dia pegah. Mufum kena aku. Sulit itu delivery, tersampaikan maksud pembicara kepada pendengar, itu enggak gampang. Apalagi sebuah ilmu yang menyangkut dengan gaib, hal yang tidak mampu dideteksi oleh panca indera, yaitu iman kepada Sang Pencipta, yang berkaitan dengan hal-hal alam malakut. Itu sulit. Sulit dipahami. Maka perilaku akhlak Rasulullah yang membuat sumber utama suksesnya dakwah Rasulullah. Orang Baduy datang Rasulullah bertamu. Orang pedalaman, orang bodoh, intelektualnya sangat terbatas, daya nalarnya sangat terbatas, bertemu sama Rasulullah. Apa Rasulullah mengandalkan kecerdasan ilmunya? Tidak. Berbicara tentang dalamnya pengetahuan? Tidak. Tapi melayaninya dengan baik. Husnul muasyarah. Melayaninya, berkhidmah, melakukan khidmah yang tidak pernah dirasakan oleh orang Baduy itu dari orang lain. Akhirnya pulang ke sana ngomong, ayo kita masuk Islam. Ini benar-benar ini agamanya, agama baru ini agama benar. Ayo kita semua masuk Islam. Tidak pernah saya lihat orang sebaik Muhammad. Maka perilakunya yang membuat tertarik kepada Islam, karena yang mendakwahkan Islam itu akhlaknya. Tabak katanya pulum nyotanya uraceh, bunyo kate teka tepeh yang lubeh hendak pedebak. Kira kangku dengar habaganya, pas kembutoi ke tabak ganyan pegah. Hamai uru, baca hamai uru, nya pupu yang pegah hamai uru. Mari menai. Wate kapah uru, nya ada bersalah betul ini. Memang itu bawaan manusia. Manusia lebih terpengaruh kepada emosionalnya daripada rasional. Apalagi manusia yang belum sukses akhlak, yang gagal akhlak. Perilaku. Maka hari ini bukan kalah benar Islam, bukan kalah baik Islam. Persoalan muslimnya bagaimana? Muslim yang tidak mampu berperilaku seperti perilaku Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa itu gagal? Dimulai oleh gagal ilmu dasar-dasar Islam yang tidak tersampaikan secara memadai semenjak dari dini. Jadi ilmu Islam yang dipegang oleh ulama fardu in ini tidak tersampaikan merata, baik menyangkut dengan tauhidnya
menyangkut dengan akhlaknya, menyangkut dengan kehidupan yang general. Jadi Hino pun gagal tu nanti. Karena tersampaikan adanya. Aceh mendeklarasikan dirinya dengan undang-undang syariat Islam, tapi kadang-kadang terlupakan bahwa persentase yang gagal fardhu ain masih jauh, banyak bertebaran. Duduk mutacambu tu. Hai kena salah hukum cambuk, tetapi kena lewat. Mereka belum layak dicambuk. Mereka enggak tahu kenapa, apa salah saya? Di mana salah saya? Karena kita tidak mengajarkan mereka tentang yang benar dan yang salah. Maka terima kasih kita ini apa yang dilakukan oleh tim Safari Subuh. Selain daripada ibadah, juga ada perilaku sosial. Itu hal yang terpenting. Di awal Al-Quran kan Allah kan di awal Al-Quran ada buat phone yang mandum nak buat saya. Bab phone najulih alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu gambaran Islam. Beriman kepada gaib, kemudian menegakkan salah, kemudian infak. Infak itu mempergunakan harta pada jalan kebaikan. Sebuah kesuksesan besar dan terbangun kebaikan besar apabila harta yang ada di tangan orang beriman dipakai pada jalan yang baik, jalan kebaikan. Infak itu bukan tabzir. Infak itu bukan kikir. Infak adalah gampang, murah hati mengeluarkan harta pada jalan kebaikan. Gagal kebaikan apabila banyak harta di tangan orang beriman itu diinfakkan pada jalan yang mubazir. Nyoba saya ini ke hanya tepat sasaran. Ada tepat sasaran, harta, buang-buang. Lebih mengutamakan yang tidak penting dan meninggalkan yang penting. Maka Islam mengajarkan tentang standar tabzir, standar infak, dan standar bakhil. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, salasu muhlikat. 3 hal sifat manusia yang paling menghancurkan, merusak. Syuhun muta'un, kikir yang diikuti. Itu menghancurkan, sifat kikir. Apa makna kikir? Tidak mau mengeluarkan harta pada jalan kebaikan. Kadang orang punya harta, ada geputubi harta memang geputubi hana tuntun, tapi ada kalan tabzir. Itu bukan pemurah namanya. Tidak mau mengeluarkan harta pada jalan kebaikan, itu kikir namanya. Mengeluarkan harta pada jalan yang bukan kebaikan, itu tabzir namanya. Mengeluarkan harta sebanyak apapun pada kebaikan, itulah pemurah namanya, atau infak. Sebuah kesuksesan apabila benar-benar harta itu infak, tetap dia mengarah pada yang baik. Orangnya tanya lihat tahu tapi haruslah baik. Mana lagi buno nak infak kerana yatim, sebagai pencerminan, kan effort. Ya,
Kan maksud panitia pegang infak anak yatimnya hanya event-event maulid. Bukan itu. Artinya mengajak yang lain bahawa harus peduli, lambang peduli kepada anak yatim. Tapi peduli kepada anak yatim event, bukan itu yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ana wa kafilul yatim kahadaini fil jannah. Bukan itu. Filosofinya gantikan yang bukan orang tuanya bagaikan orang tuanya. Seorang anak yatim yang sudah hilang orang tuanya, dia merasa tidak hilang, digantikan oleh yang lain. Masih ada yang memanggil dia anakku. Panggilan hira urang cik kana menteng na rumah hei ke dia. Di saat dia mengeluh, naso dengar keluhan dia. Di saat dia menangis, ada yang mendiamkan dia. Seorang anak yang kehilangan ibu, ada perempuan yang mengganti ibunya. Bagaimana kasih sayang seorang ibu dan ayah digantikan oleh yang lain yang bukan ibunya dan ayahnya. Termasuk kebutuhan finansial, kebutuhan makan, minum, tapi juga kebutuhan ilmu, kebutuhan pendidikan. Orang nyola anak-anak orang Aceh. Anak kecil, tapi tidak ada orang yang mengerti perasaannya karena ibunya sudah tidak ada. Lu rumpak. Orang lain nanti bengong nama posok bajai juk tu bajai jai kula iji tu kuroi na ayah tu kain tat urmo cukula iji jang tapak. Kadang-kadang di lingkungannya hana so pedulikan ya, mandu pedulikan dibuli lengengan ji hana so bela. Siapa kafilnya? Itulah yang mengantarkan dia di saat pagi sehingga dia tidak merasa ada orang tua. Tanya ada kerana negaknya. Nanti ingat kerana roh tu. Tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah, kita meninggalkan anak kecil. Di Roma hanya bangga ngana roh tetapi nana orang lain yang kahana lima aja. Iji hana so betul betul. Sehingga lu berat cerita. Nah cerita apa pegang rumah tu. Lagi ino kan kena pegang rumah kan. Pegang rumah. Nana hana mak. Tinggal bak nek diserbal kalemah dengan lemah segala hal. Umum pi kalemah, peng pi lemah. Harta pi hana, ilmu pitan. Anaknya nuro-uro jak-jak geroi berjalan. Hana imanu hana sodanya. Putoy. Karena ji hawai jak kula ijak si kula. Isuk roh ingeh-ingeh. Hana timang itu roh mayak ini. Nampak dia tidak punya ibu. Tetapi dia itu adalah manusia. Walaupun dia kecil, dia punya perasaan, rasa sedih. Tapi dia belum pandai mengungkapkan. Tunggu dia dewasa, dia akan curahkan kepedihan hatinya di saat kecil. Ketika itu berapa yang akan diungkapkan atau yang mana. Cuma waktu ubud perasaan yang dirasakan. Tapi dia tidak pandai bercerita. Orang Islam di awal-awal generasi Islam, seorang anak yatim tidak merasa kehilangan orang tuanya, ayahnya, karena yang lain pengganti ayahnya.
Yang lain memanggil dia anakku, sayangku. Menyojai klik pertih lagi orang cik. Begitulah yang dikehendaki oleh Rasulullah. Kafilul yatim. Maka lagi nyok ke yang perle. Yang perle bangun kembali peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah. Maka akhlak yang kemudian ulama mengidentifikasi ilmu yang berkaitan dengan akhlak itu ilmu tasawuf yang menyangkut dengan kepribadian. Itu ada ukuran fardu ainnya yang harus tersampaikan merata sehingga terbangun akhlak di kalangan umat. Dia ada berkata tasawuf tentang kebaik, betul kebaik. Kanyan sebenarnya ke ilmu akhlak. Rasulullah berhasilkan karena akhlak Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Rahmat Allah membuat kamu itu lembut. Lembut artinya hana kaku. Kan berarti gampang dibelokkan, kan berarti gampang disesatkan. Walaupun tafazan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu itu kasar hati, keras dan kasar hati, lam faddu min haulik, yang lain menjauh darimu. Semuanya dengan akhlak. Kegagalan umat Islam sekarang bukan karena kalah benar Islam, kalah baik Islam, tetapi muslimnya. Kena ilahnya buri itlak. Kakak duduk itlak mana kan? Mbak tanya tadi kan Ustaz Amri mana adakan? Kenapa melihat orang Islam ke masjid rapi, bersih, kan belum tahu isi Islam, tapi penampilan Islam yang baik, tertarik masuk Islam. Semakin tahu tentang Islam, semakin menarik. Semakin didalami Islam, semakin indah. Yang sayang umat Islam tidak tahu keindahan Islam. Kenapa? Karena ilmu Islam sangat terbatas. Ini yang menjadi masalah. Maka jamun lepun dama Islam ngakhlak dakwah Rasulullah ke perilaku. Duduk kena terjadi peperangan. Ada tawanan. Dia masuk Islam pertama karena ditawan, berada di kalangan umat Islam, belum tertarik kepada Islam. Tapi waktu berada di kalangan umat Islam, udip dalam kalangan umat Islam, hai timu oleh menarik sekali kehidupan Muslim. Teudip kerja orang Islam, lupa gak akhlak orang Islam. Nyaman, bahagia. Tak akan balik lagi ke sana. Sehingga yakin dengan Islam. Maka, orangnya tanya berbicara karakter. Di saat kita sama-sama mengakui gagal karakter. Bangsanya orangnya hangat kan hana orang cara. Tapi hansi orang gak. Mencerdaskan orang tidak baik jauh lebih berbahaya daripada membiarkan dia dalam kebodohan. Maka dulu berah unyurun hana agak kai baik bicara bahaya. Karena bui bro akai tapi hana tak bahaya karena aja hana cara. Maka berah manusia yang seperti babi jauh lebih bahaya dari babi itu sendiri. Kenapa? Dia cerdas. Semakin cerdas, semakin berbahaya. Keberhasilan Rasulullah sehingga membuat Islam itu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur karena keberhasilan dakwah, yaitu mampu memperbaiki orang baik
dan mampu memperkuat orang baik dan memperbaiki orang yang kuat. Sayyidina Umar memang tokoh besar, ditakuti pun lepas berukai. Lepas berukai Sayyidina Umar. Tetapi orang kuat itu dirubah menjadi baik, menjadi kekuatan bagi kebaikan. Olehnya orang-orang yang lahir dalam kemah-kemah, lamit tu dididik oleh Rasulullah menjadi pejuang, menjadi manusia-manusia kuat, manusia-manusia cerdas. Itanya lalu daripada percara orang tua pada perak orang mudah memulai layar ada mulai layar waktu cara ni itu mengambil pacar metana sulit bahaya. Maka manusia itu sifat kebinatangannya, sifat syaitannya ada. Kalau binatang cuma sifat binatangnya, tapi pada manusia ada sifat binatang, bahaim, ada sifat buas, sabuaya, ada sifat syaitannya di situ. Kalau semakin dicerdaskan, semakin seperti syaitan, melebihi syaitan. Semakin dicerdaskan, semakin buas. Semakin dicerdaskan, semakin dia seperti binatang, tamak seperti binatang. Kalau tidak mampu dibangun akhlaknya, maka itulah Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tanyalah sama dalam rumah tangga, citanya Mbak Uraga, nak bahagia udik punya akai permoh bro. Dia dah lupa bagai dua dia kayak lumpuh salah, sapuh kenapa? Tidak menghargai. Citanya Mbak Urina, nak bahagia udik punya lako bro akai? Tidak juga. Sebelum kahwin ya cari yang mapan lah, yang harta lah. Duduk hampa nak bahagia udik. Untuk apa harta? Tapi tidak bahagia. Kenapa? Abang tidak perhatian. Abang kasar. Nya kahana harta. Kekelingan harta. Ujungnya bahasa lengan pi. Urangnya yang pakai ladung ke nganjaro tutup komunikasi. Yang le konflik keng tu apa? Komunikasi. Kenapa? Dia tidak punya etika komunikasi. Di saat hatinya marah, maka nampak marah, ditutur katanya dan komunikasinya. Itu sangat menyakiti. Di saat dendam juga akan tubir, kan boto ile. Ujungnya akhlak. Anak yang agak akhlak menjadi sumber penderitaan bagi orang tua. Maka innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu fondasi awal untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Ingin sukses dunia harus sukses akhlak, sukses akhirat juga sukses akhlak. Letak ibadat hanaga akhlak, itu tupi dosa buruk akhlak. Sehingga Rasulullah lewat orang dan Torina juga dia mengadu jiran long gepah jema ibadah. Uro di puasa malam pudip malam. Ai pasti nak jemaah subuh nanti tinggal pudip bala. Tapi lupa selalu menyakiti jirannya. Bagaimana ya Rasulullah? Dakhalan nar, masuk neraka. Ibadat siang malam. Tapi akhlaknya menyakiti lingkungannya. Membuat lingkungannya tidak nyaman. Lidah yang bertutup. Dakhalan nar, masuk neraka. Baik akhlak itu bisa menutupi kekurangan ibadah yang lain. Maka perbaikan akhlak itulah sumber bahagia dunia dan akhirat.
Manusia tidak bahagia di dunia karena tidak cukup akhlak. Man sa'a khuluquhu azaba nafsahu. Siapa yang buruk akhlaknya, dia mengazab dirinya. Urang buruk akhlak, dorong hang bahagia, gop susah. Kan? Irau ku ngaji hantom bahagia. Kata yang batu je, yang ke irau pi ngaji hantom bahagia kata. Karena ngurung buruk akhlaknya hantam deh god urangnya. Tega kala god sumber susah, sumber penderitaan, kata betul lagu. Buat tega betul lagu, gok mana god draw susah. Pokoknya nyoko menan-menan minta perah tanya panjang dah. Panjang hat bab akhlak. Yang penting hari-hari ini kita sadar bahwa ingin bahagia dunia dan akhirat, milikilah kepribadian yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau sudah punya kepribadian, itulah modal bahagia dunia dan akhirat. Dunia ini bukan syurga tanpa akhlak, tidak siap menjalani kehidupan dunia. Doyanyo beda pikir ceruga gitu be. Rasulullah mengatakan, baiti jannati. Kenapa baiti jannati? Karena kesuksesan akhlak di dalam rumah tangga Rasulullah. Rasulullah sering enggak makan. Seumuh Aisyah punya makanan hana, kagak belum puasa, tapi baiti jannati. Sering lapar, tapi baiti jannati. Itanya dumpu fasilitahina, baiti nari. Rumah tanggaku nerakaku. Apa enggak ada AC? Walaupun ada AC tapi tetap panas. Panas. AC nah, AC 2 PK, tapi tetap ru'uh itu biye. Panas. Kenapa panas? Akhlaknya. Bukan AC yang membuat panas, tutur katanya membuat hati panas. Gagal akhlak. Pak di pun baati pun. Maka inilah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana akhlak itu terbangun. Maka Rasulullah membuat rumusan akhlak. Pertama dimulai oleh kesuksesan ilmu dan hikmah yang dapat membedakan antara hak dan batil di dalam i'tikad, yang dapat membedakan antara baik dan salah, antara baik dan buruk di dalam perilaku, dan benar dan salah di dalam tutur kata, benar bohong dan benar dalam tutur kata. Punya ilmu, kemudian fungsikan akal yang sudah punya ilmu untuk kontrol emosi, kontrol selera sesuai dengan garis-garis agama. Ilmu-ilmu yang diberikan oleh Rasulullah itulah rumus-rumus akhlak untuk mengontrol mulai dari emosi, selera, kemudian sikap dan perilaku. Itulah akhlak. Dan ini menjadi ilmu fardu ain. Seorang orang tua tidak mengajarkan anaknya ilmu akhlak, la yadkhulul jannah walau shalla walau sama walau zakka walau hajjah. Karena Rasulullah pegalan sebuah hadis, salasun la yadkhulul jannah walau shalla walau sama walau zakka walau hajjah. 3 orang tidak akan masuk syurga walau dia salat, walau dia beri zakat, walaupun dia haji, walaupun dia puasa. Rajulun la yu'addibu ibnah, orang yang tidak mengajarkan akhlak kepada anaknya. Itu kewajiban orang tua. Pastikan anak punya akhlak. Tidak ada arti Anda berpuasa, memberi zakat, tetapi melahirkan generasi-generasi yang rusak dan merusak orang lain. Pertih lahir anak utanya anak akhlak, pertih lagi lahir cerapai gini di urung pelara manuk. Pelara kau. Dia tukang ego pelara manuk, dia tuh cerapai. Begitulah. Maka berbahaya sekali. La yu'addibu ibna. Tidak mampu membangun akhlak anak. Maka pastikan ilmu akhlak dulu. Kemudian ajarkan mereka. Itu tanggung jawab orang tua. Yang kedua, la yuhibbu ilma wa ahla. Orang yang tidak cinta ilmu dan ahli ilmu.
itu tidak ada kebaikan. Yang kelima, rajulun fi qalbihi hasadu, orang yang hatinya pendengki. Yang pendengkinya sumber akhlak yang paling buruk. Maka tiga perkara ini itu hal yang penting, karena ujungnya ilmu dan ahli ilmu sumber akhlak. Takdib memberi adab juga akhlak, pendengki juga kehilangan akhlak. Ujung-ujungnya tidak ada arti ibadah yang lain kalau gagal dalam hal yang berkaitan dengan akhlak. Maka sampai di sini tausiah saya pada malam ini, semoga Allah memberi berkat, semoga kita mampu ke depan akhir dari usia kita untuk menjalani kehidupan yang dengan rumus-rumus akhlak. Semoga perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Amin ya rabbal alamin.